Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mengawali renungan pada sore hari ini, marilah kita bersama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Sore hari ini kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami semuanya siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Firman Tuhan saat ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Perkawinan di Kana. Namun demikian, persoalan yang hendak kita bicarakan saat ini bukanlah masalah perkawinannya, tetapi firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama membacanya demikian. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Amin. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita perhatikan pesan pokok yang terkandung di dalam ayat yang ke-5. Demikian. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, bagian kita adalah taat dan setia mengikuti panggilannya. Jangan protes, jangan mangkir, jangan menolak, jangan beralasan, dan lain-lain. Suatu hari Tuhan memberikan tugas kepada kita. Tuhan memperlihatkan bongkahan batu yang besar sekali. Kemudian menyuruh kita semuanya untuk mendorong dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita terus mendorong dan mendorong batu itu. Tapi tak sedikit pun batu itu bergeser. Akhirnya kita merasa lelah, kita merasa putus asa, lalu protes dan bertanya kepada Tuhan,
Tuhan, aku sudah menggunakan sekuat tenaga. Tapi lihatlah, batu ini tak bergeser sedikit pun. Mengapa aku gagal? Kemudian Tuhan menjawab, anakku, aku hanya menyuruhmu mendorong batu itu dan bukan memindahkannya atau menggesernya. Sekarang engkau mengira dirimu gagal. Tetapi lihatlah, lihat lenganmu, ototmu menjadi kuat bukan? Engkau memang tidak bisa memindahkan batu itu. Karena aku memanggilmu bukan untuk menggeser batu itu, tetapi supaya taat melakukan kehendakku. Dan untuk membuktikan iman dan pengharapanmu kepadaku, yang akan memindahkan batu itu aku sendiri nanti, kata Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan tadi, pelayan-pelayan di pesta pernikahan itu mungkin juga berpikir seperti kita pada saat kehabisan anggur. Ya, banyak kasak kusuk bagaimana mengatasi kehabisan anggur. Sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk mengisi tempayan-tempayan yang bisa disediakan untuk pembasuhan kaki itu dengan air. Mungkin mereka bertanya-tanya karena tidak bisa memahami perintah yang aneh ini. Bagaimana perasaan kita, pikiran kita? Anggur habis, tapi tempayan-tempayan air, tempayan-tempayan untuk pembasuhan kaki disuruh memenuhi dengan air kembali. Padahal tamu semua sudah masuk, untuk apa? Inilah kira-kira pemikiran para pelayan itu. Namun demikian mereka ingat pesan Maria. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadamu, lakukanlah itu. Maka pelayan-pelayan itu tanpa basa-basi segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ketaatan mereka membawa hasil. Karena Tuhan Yesus berkarya. Pelayan-pelayan itu diminta untuk mencedok air, kemudian membawanya kepada pemimpin pesta, supaya pemimpin pesta sendiri yang akan mencicipinya. Lalu apa yang terjadi? Semua karena Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus berkarya. Dengan demikian, Tuhan Yesus meminta kepada kita semuanya supaya kita taat pada firman-Nya, pada perintahnya,
Jangan berdalih, jangan beralasan, jangan mangkir. Lakukanlah. Hasilnya Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil. Dan semuanya itu akan mendatangkan kemuliaan baginya. Ketaatan kita melakukan perintah Tuhan adalah bagian kita. Soal hasil, Tuhan Yesus sendiri yang bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Engkau telah berkarya dalam hidup kami. Kadangkala kami merasa bekerja sendirian. Kadangkala kami merasa gagal, merasa putus asa. Itu semua karena kami umat-Mu ini merasa sendirian. Tuhan, ampunilah kiranya kami. Dan biarlah karya-karya-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dengan taat dan setia sebagaimana perintah-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah keberhasilan yang boleh kami lakukan adalah karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat sore. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.